Halo teman-teman, selamat datang kembali bertemu dengan kelompok 6 PRH2 di video ketiga. Di sini saya, Helena Giriani, ditemani oleh teman saya, Jessica. Pada video ini kami akan membahas dua subbab materi yaitu Educating Children with Disabilities dan Socioeconomic Status and Ethnicity in Schools. Nah, pada bagian awal, saya akan menjelaskan terkait subbab Educating Children with Disabilities, di mana pada subbab ini akan dibahas 3 topik, Learning Disabilities, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, dan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Yang pertama ada Learning Disabilities pada anak. Anak yang diklasifikasikan memiliki learning disability adalah anak yang memiliki kesulitan dalam belajar yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Kesulitan dalam mendengarkan, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Selain berhubungan dengan pemahaman penggunaan bahasa, learning disability juga melibatkan kesulitan dalam mengerjakan soal matematika. Lalu, apakah anak yang memiliki kekurangan fisik juga masuk ke dalam learning disability? Sebenarnya tidak. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai learning disability, masalah belajar yang terutama bukan karena ketidakmampuan penglihatan, pendengaran, gangguan motorik, intellectual disability, gangguan emosi, atau karena lingkungan budaya ataupun masalah ekonomi. Jadi, learning disability berfokus pada anak yang memiliki kesulitan dalam belajar, terlepas dari hal-hal tersebut. Untuk learning disability sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah kategori learning disability pada individu dengan gangguan parah pada kemampuan membaca dan mengeja. Yang kedua ada dysgraphia. Dysgraphia merupakan kategori learning disability yang melibatkan gangguan pada tulisan tangan. Mungkin anak yang menulis lambat, tulisannya hampir tidak terbaca, dan mungkin ada pengejaan yang salah karena ketidakmampuan untuk mencocokkan suara dan huruf. Dan yang ketiga ada dyscalculia, yang juga dikenal sebagai gangguan developmental arithmetic disorder atau gangguan perkembangan aritmatika. Anak dengan dyscalculia ini memiliki kesulitan dalam perhitungan matematika. Nah, apa sih yang menyebabkan learning disability? Sebenarnya, untuk penyebab pasti learning disability sendiri belum bisa dipastikan. Peneliti biasanya menggunakan teknik brain imaging seperti magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat bagian otak mana yang mungkin berkaitan dengan learning disability. Peneliti mengindikasikan bahwa tidak mungkin learning disability hanya terletak pada satu lokasi saja. Topik kedua ada Attention Deficit Hyperactive Disorder atau disingkatnya ADHD. ADHD merupakan ketidakmampuan anak di mana anak secara konsisten menunjukkan salah satu atau lebih beberapa karakteristik selama beberapa waktu. Yang pertama, karakteristik inattention, di mana anak memiliki kesulitan untuk fokus pada satu hal. Ketika mereka memperlihatkan sesuatu, mereka akan mudah bosan. Dan setelah beberapa menit atau bahkan detik, mereka akan mengalihkan perhatian mereka ke hal yang lain. Karakteristik kedua adalah hyperactive. Nah, anak yang hyperaktif ini menunjukkan aktivitas fisik yang tinggi dan mereka selalu memiliki keinginan untuk terus bergerak. Karakteristik yang ketiga adalah impulsivity. Anak-anak yang impulsif memiliki kesulitan untuk membatasi reaksi mereka. Jadi, biasanya mereka tidak berpikir secara matang sebelum bertindak. Nah, di dalam slide terdapat beberapa jurnal terkait dengan ADHD. Yang pertama, menurut the Centers for Disease Control and Prevention, tahun 2016, diperkirakan bahwa ADHD meningkat pada anak usia 4-17 tahun, mulai dari 8% di tahun 2003, naik menjadi 9,5% pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 11% di tahun 2016. Dengan 13,2% anak laki-laki dan 5,6% anak perempuan di US yang pernah terdiagnosa ADHD. Namun, timbul beberapa kontroversi mengenai peningkatan ADHD. Beberapa peneliti mengaitkan peningkatan ini dengan peningkatan kesadaran akan ADHD dan khawatir terdapat diagnosa yang salah mengenai anak yang ADHD. Studi oleh Shaw dan teman-temannya pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa puncak ketebalan cerebral cortex pada anak ADHD terjadi 3 tahun, 10,5 tahun setelah puncak ketebalan pada anak tanpa ADHD, yaitu 7,5 tahun.
Anak ADHD kadang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri di lingkungan. Penelitian dari Molina dan Pelham di tahun 2014 menemukan bahwa anak yang terdiagnosis ADHD memiliki peningkatan risiko untuk drop out dari sekolah, kesulitan dalam hubungan pertemanan, terjadi kehamilan pada usia remaja, cenderung menggunakan zat berbahaya, dan cenderung menunjukkan perilaku antisosial. Sebagai contoh, review penelitian terbaru menyimpulkan bahwa anak perempuan dengan ADHD memiliki lebih banyak masalah terkait hubungan pertemanan, interaksi, keterampilan sosial, dan peer victimization. Untuk penyebab pasti ADHD masih belum ditemukan. Namun, beberapa penelitian mengusulkan sejumlah penyebab yang mungkin menjadi penyebab ADHD. Di antaranya karena pewarisan dari orang tua yang mungkin memiliki ADHD, kerusakan otak selama perkembangan prenatal atau postnatal, paparan rokok dan alkohol, juga stres maternal yang tinggi saat perkembangan prenatal, dan berat badan lahir yang rendah. Mungkin untuk hasil jurnal lain yang lebih lengkap, teman-teman dapat membaca di buku Santrok di bagian ADHD. Nah, teman-teman, ternyata ada nih strategi yang dapat membantu mengurangi ADHD. Yang pertama, neurofeedback. Gimana sih cara bekerjanya? Nah, melalui neurofeedback, individu dilatih untuk menjadi lebih sadar terhadap respons fisiologis mereka, yang nantinya mereka dapat membantu mereka untuk mengontrol lebih baik korteks prefrontal otak, tempat di mana eksekutif utama terjadi. Orang dengan ADHD memiliki tingkat kelainan elektroencephalogram atau EEG yang lebih tinggi. Gelombang beta mereka lebih rendah, melibatkan perhatian dan memori, dan juga ritme sensori motor mereka lebih rendah. Sensori motor ini yang melibatkan kontrol gerakan mereka. Nah, yang kedua dengan melakukan mindfulness training. Dari penelitian di tahun 2017, ternyata ditemukan nih bahwa memberikan mindfulness training secara signifikan mampu meningkatkan perhatian anak-anak dengan ADHD. Dari penelitian lainnya yang dilakukan di tahun 2012, remaja usia 11-15 tahun dengan ADHD yang menerima mindfulness training selama 8 minggu, ternyata menunjukkan peningkatan pada perhatian mereka, dan mereka juga menjadi terlibat lebih sedikit dalam masalah perilaku. Tapi, ditemukan juga bahwa ternyata setelah 16 minggu pelatihan, efeknya ternyata berkurang. Olahraga ternyata juga cukup membantu loh untuk mengurangi ADHD. Dari penelitian di tahun 2017, ditemukan bahwa olahraga dikaitkan dengan fungsi eksekutif yang lebih baik pada anak-anak dengan ADHD. Ada 3 alasan nih yang menjadikan kenapa sih olahraga dapat mengurangi gejala ADHD pada anak-anak. Yang pertama, melalui olahraga, alokasi sumber perhatian anak menjadi lebih baik. Kedua, olahraga memberikan pengaruh positif pada fungsi korteks prefrontal. Dan yang ketiga, olahraga juga menginduksi pelepasan hormon dopamin. Tapi teman-teman, sebagai catatan, perlu diingat juga nih, kalau masih harus ditentukan apakah dengan terapi non-obat ini, hasilnya akan seefektif dengan pemberian obat stimulan, atau bisa juga dijadikan sebagai pengobatan kombinasi yang diberikan sebagai tambahan pada obat stimulan. Nah, masuk ke topik 3 yaitu Autism Spectrum Disorder atau ASD. Sebelum memulai pembahasan terkait topik 3, teman-teman bisa ngeliat nih, gimana sih anak-anak dengan ASD ketika berada di ruang kelas dalam video yang ditayangkan di slide. Nah, Jess, aku mau tanya nih sama kamu. Kamu tahu nggak sih ASD itu apa? Tahu dong, Autism Spectrum Disorder atau singkatan ASD itu adalah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan anak untuk berkomunikasi kan? Nah, betul banget nih Jess. Sebagai tambahan, ASD juga dapat berkisar dari gangguan yang lebih parah atau yang disebut gangguan autistik hingga gangguan yang lebih ringan yang disebut sindrom Asperger. Nah, gangguan autistik adalah gangguan spektrum autisme perkembangan parah yang dimulai dari 3 tahun pertama kehidupan dan mencakup defisiensi dalam hubungan sosial, kelainan dalam komunikasi, dan pola perilaku yang dibatasi, berulang, dan stereotip. Sedangkan sindrom Asperger adalah gangguan spektrum autisme yang relatif ringan, di mana anak memiliki kemampuan bahasa verbal yang relatif baik,
masalah bahasa nonverbal yang lebih ringan, dan rentang minat dan hubungan yang terbatas. Nah, sebagai tambahan, aku mau informasiin untuk Jess dan teman-teman yang lain nih. Di buku Santrok disebutkan juga kalau ternyata gangguan spektrum autisme semakin meningkat dan semakin terdeteksi. Yang pertama, diperkirakan 1 dari 88 anak memiliki gangguan spektrum autisme pada tahun 2008, berdasarkan pernyataan yang dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tahun 2012. Estimasi proporsi anak usia 8 tahun meningkat dengan gangguan spektrum autisme meningkat menjadi 1 dari 68. Menurut Christensen dan teman-teman tahun 2016. Nah, gangguan spektrum autisme diidentifikasi 5 kali lebih sering pada anak laki-laki daripada perempuan. 8% individu berusia 3 hingga 21 tahun dengan gangguan ASD menerima layanan pendidikan khusus. Dan yang terakhir, hanya sebagian kecil orang tua yang melaporkan bahwa gangguan spektrum autisme anak telah diidentifikasi sebelum usia 3 tahun. Dan sepertiga hingga setengah dari kasus diidentifikasi setelah usia 6 tahun. Nah, di dalam buku Santrok juga disebutkan bahwa ternyata ada 3 faktor utama nih yang dapat menyebabkan terjadinya ASD. Yang pertama, adanya disfungsi otak pada anak yang ditandai dengan kelainan pada struktur otak dan neurotransmitter. Sesuai dengan studi baru-baru ini yang berfokus pada kurangnya konektivitas antar wilayah sebagai otak kunci dalam autisme. Yang kedua, faktor genetik juga mempengaruhi perkembangan gangguan spektrum autisme. Kita juga sebelumnya udah pernah belajar kan di SMA terkait mutasi gen. Nah, salah satu studi mengungkapkan kalau mutasi DNA, baik potongan DNA yang hilang atau ganda, yang berada pada kromosom 16, dapat meningkatkan risiko anak mengembangkan autisme 100 kali lipat. Tapi nih teman-teman, tidak ditemukan kalau sosialisasi dari keluarga dapat menyebabkan autisme pada anak. Dan yang terakhir, ternyata anak laki-laki diperkirakan 5 kali lebih mungkin mengalami ASD bila dibandingkan anak perempuan. Untuk anak-anak dengan ASD, mereka mendapatkan manfaat dari ruang kelas yang terstruktur baik, instruksi individual, dan instruksi kelompok kecil. Dan terkadang, pemberian teknik modifikasi perilaku efektif dalam membantu anak autis belajar. Wah, mantap banget Ari informasinya yang dari tadi udah disampaikan. Selanjutnya, kita masih ada bahasan yang gak kalah menarik nih, yaitu tentang socioeconomic status and ethnicity in schools. Kira-kira Ari punya bayangan nggak soal gimana dampak kedua hal ini ke pendidikan? Kalau dari aku sendiri, kebayangnya dari sisi sosioekonomiknya sih, Jess. Biasanya, anak-anak yang dari keluarga berpenghasilan rendah itu bakal kesusahan atau mengalami masalah-masalah di pendidikannya. Bener banget. Jadi kalau dibandingkan dengan anak-anak dari latar belakang menengah ke atas, anak-anak dari latar belakang low income ini umumnya ngalamin hal-hal seperti standar pendidikan rendah dari orang tua. Nah, hal ini juga berkaitan dengan orang tua yang tidak bisa membaca dan mengajari anaknya. Kemudian ada kekurangan gizi yang tentunya bakal berpengaruh banget nih sama perkembangan si anak. Lalu juga tidak memiliki cukup uang untuk membiayai materi dan pengalaman pendidikan. Contohnya tuh kayak buku, perjalanan ke museum, perjalanan ke kebun binatang, dan lain-lainnya. Kemudian dari lingkungannya sendiri, mereka juga mungkin aja nih tinggal di daerah yang marak dengan kejahatan dan kekerasan. Nah, kerugian lingkungan seperti pendapatan lingkungan rendah, tingkat pengangguran tinggi, dan cenderung menghukum ini tuh berkaitan dengan pola asuh yang kurang konsisten dan kurang merangsang, yang akhirnya bisa berpotensi menimbulkan masalah perilaku dan kemampuan verbal yang rendah. Udah gitu, makin lama si anak mengalami kemiskinan, hal ini makin berpengaruh juga dengan perkembangan kognitif mereka. Wah, jadi dampak lingkungannya banyak dan sangat berpengaruh juga ya terhadap si anak. Nah, terus nih Jess, kalau dari aspek sekolah, kira-kira gimana sih kondisi sekolah di lingkungan low income ini? Selanjutnya, untuk sisi sekolah sendiri, sekolah di lingkungan ini juga memiliki banyak keterbatasan, apalagi jika dibandingkan dengan sekolah di lingkungan yang berpenghasilan lebih tinggi. Contohnya, sekolah di lingkungan low income itu bakal cenderung punya jumlah siswa dengan nilai tes rendah yang banyak, kemudian tingkat kelulusannya rendah. Siswa yang berkuliah juga sedikit,
Kemudian guru-guru yang mengajar juga banyak yang hanya memiliki sedikit pengalaman, tidak terkualifikasi, dan juga sering dihadirkannya guru pengganti untuk mengajar. Nah, lanjut lagi, metode pembelajarannya pun lebih mendorong teknik menghafal daripada memahami. Biasanya juga tidak ada dukungan yang memadai untuk pembelajaran bahasa Inggris. Apalagi kondisi bangunan dan kelas banyak juga yang sudah rusak dan tentunya hal ini akan mengganggu proses pembelajaran. Wah, jadi intinya di lingkungan low income ini, terlalu sedikit sekolah yang dapat menyediakan lingkungan kondusif untuk pembelajaran siswa secara efektif ya. Betul. Selanjutnya kita bakal bahas dari sisi ethnicity nih. Kira-kira dari pembahasan tadi, kau punya bayangan gak hubungannya gimana? Aku ada nih, Jess. Jadi, kan lingkungan itu berpengaruh banget sama pendidikan anak. Dan sekolah-sekolah di beberapa daerah itu masih banyak yang tersegregasi, di mana masih terjadi pemisahan etnis di sekolah-sekolah tersebut. Jadi, efek lingkungan sendiri seringkali terjalin dengan efek etnis. Nah, benar banget. Jadi, selain dari kejadian-kejadian tersebut, umumnya terdapat grup etnis yang sangat beragam di sekolah-sekolah. Tentunya masing-masing grup etnis ini punya banyak perbedaan, dan salah satunya itu terlihat dari pilihan akademik mereka. Siswa African American dan Latin memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil daripada Asian American untuk mendaftar di akademi, perguruan tinggi, program persiapan, dan memiliki kemungkinan besar untuk mendaftar dalam program perbaikan dan pendidikan khusus. Dan siswa Asian American ini jauh lebih mungkin untuk mengambil kursus matematika dan sains lanjutan di sekolah menengah. Wah, tentunya dengan keberagaman yang tentunya nggak cuma di aspek pilihan pendidikan, tapi juga di sifat, perilaku, kebiasaan, dan hal-hal lainnya, penting banget yang namanya upaya mendekatkan perbedaan-perbedaan ini. Kira-kira apa sih, Jess, yang bisa dilakukan? Ada nih beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah menerapkan pembelajaran jigsaw dalam kelas. Nah, apa sih metode pembelajaran jigsaw ini? Jadi, dalam metode ini, siswa dari latar belakang budaya yang berbeda itu digabungkan dalam kelompok kooperatif, yang dimana dalam kelompok ini mereka itu perlu untuk membangun bagian yang berbeda dari suatu proyek untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu seperti tim olahraga, produksi drama, pertunjukan musikal, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan kerjasama kelompok. Lalu yang kedua itu, kita bisa mendukung siswa untuk memiliki kontak pribadi yang positif dengan beragam siswa. Karena hanya sekadar kontak saja tidak dapat mempererat hubungan antar etnis. Namun ketika kita berbagi kekhawatiran, kesuksesan, kegagalan, strategi coping, minat dan informasi pribadi dengan orang lain, hal ini itu dapat meningkatkan hubungan antar etnis dengan baik. Kenapa sih? Karena ketika proses berbagi ini terjadi, orang itu cenderung melihat orang lain sebagai diri individual mereka daripada anggota dari sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga itu ada dorong siswa untuk terlibat dalam pengambilan perspektif. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan itu adalah latihan menempatkan diri di posisi orang yang berbeda secara kultural dan merasakan bagaimana rasanya diperlakukan dengan cara adil dan tidak adil. Nah, latihan ini tuh membantu siswa untuk melihat perspektif orang lain dan dapat meningkatkan hubungan antar etnis. Selanjutnya, kurangi bias. Guru bisa mengurangi bias dengan menampilkan gambar anak dari beragam kelompok etnis dan budaya, memilih materi permainan dan kegiatan kelas yang mendorong pemahaman budaya, membantu siswa menolak stereotip, dan bekerja sama dengan orang tua. Kemudian yang terakhir itu adalah lihat sekolah dan komunitas sebagai satu tim. Menurut James Comer, komunitas dan pendekatan tim adalah cara terbaik untuk mendidik anak. Project Comer mencetuskan 3 aspek penting untuk perubahan, yaitu tim tata kelola dan manajemen yang mengembangkan rencana sekolah dengan komprehensif, strategi penilaian dan staf rencana perkembangan, kemudian adanya tim pendukung kesehatan mental atau sekolah, dan pembuatan program orang tua. Comer mengatakan bahwa seluruh komunitas sekolah itu harus bersikap kooperatif. Sekian pembahasan mengenai Educating Children with Disabilities dan Socioeconomic Status and Ethnicity in School pada video ini. Aku dan Ari pamit undur diri, terima kasih. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya yang akan mengangkat topik achievement ya teman-teman. Terima kasih.